Sahabat YouTube, selamat jumpa. Saya yakin Anda sehat semua. Anda tahu ulat, bukan? Ini ulat banyak sekali. Ulat-ulat ya, bangunan ulat itu saya kira orang tahu semua. Petani kah, apakah, anak juga tahu ulat. Tapi apa yang menarik? Seandainya ulat tidak ada dunia ini, mungkin dia kacau semua ulat ini ya. Dan juga dari ulat ini mungkin kita bisa belajar sesuatu. Misalnya mengenai puasa ya. Semua dalam gereja Katolik puasa adalah satu bentuk kebaikan agar hidup kita menjadi baik ya. Misalnya sebelum Natal, masa Advent, atau sebelum Paskah, masa Prapaskah kita puasa 40 hari. Apa yang menarik dari segi puasa ini? Dalam pemahaman yang dulu mungkin sebelum prakonsili orang mengerti puasa berarti tidak makan ya. Tidak makan ini kemudian lapar. Tapi apa yang seharusnya kita pahami dengan puasa ini? Saya ada kisah begini nih. Ya, kalau Anda pernah mencerita antara ulat dan ular. Ulat ini kalau dia makan banyak, kemudian dia stop makan, kemudian pelan-pelan terjadi perubahan metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang. Dari ulat yang tadi sebelum dia makannya daun, setelah dia mengalami kepompong, kupu-kupu terbang, makanannya madu. Itu perubahan yang sangat signifikan. Tapi kalau ular, lihat nih ular, dia makan banyak, kemudian dia tidur 1 bulan. Terjadi perubahan pergantian kulit. Setelah itu dia kembali, jalan juga merayap, kemudian dia juga seperti itu, makannya juga sama. Saya lebih senang menarik bahwa perhatikan puasa yang kita buat nih, apakah puasa seperti ular atau seperti ulat? Setelah kita puasa mungkin 40 hari, mungkin setahun, adakah terjadi perubahan pola pikir, perubahan tanggung jawab, perubahan kemurahan hati? Sehingga bagaimana kita belajar dari lingkungan yang sederhana, kemudian kita berdiam sejenak, kemudian ada rasa perubahan hidup ya. Orang bilang itu apa? Transformasi hidup ini. Inilah sebenarnya yang menjadikan suatu masyarakat yang adil makmur. Pertama-tama adalah karena perubahan itu. Mungkin kita masih sama ya. Saya ini bisa berubah nih. Masih hitam, masih seperti yang dulu ya. Apakah saya punya perubahan? Ini kita nggak tahu, tergantung nanti orang-orang sekitar kita. Apakah mereka merasakan bahwa kehadiran saya dimanapun berada ada suatu yang berbeda. Nah, dan sikap itulah yang sebenarnya mengapa kita perlu berdoa, kenapa kita perlu berdonasi, kenapa kita perlu memaafkan. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang sangat real dan konkret, bentuk-bentuk kebaikan agama yang mengarahkan kita pada suatu hidup yang di masa mendatang. Nah, kita percaya bahwa persiapan kita ini hidup ini untuk mati, bukan? Dan kematian orang bilang bukan akhir segala-galanya. Karena kematian adalah peralihan menuju hidup yang abadi di sana. Dan hidup di sana tentu kan ketika masih hidup di sini nih. Dan apakah sikap seperti ulat tadi yang makan, dan dasar dia berhenti, dan pelan-pelan ada perubahan bentuk, perubahan pola pikir, dan perubahan juga makanan berbeda. Dari daun menjadi madu, keren gak itu? Dan madu itu hal yang luar biasa mahal. Tapi kalau ular, dia makan banyak, dia berhenti, masih seperti yang itu. Berhenti sebentar, tidur karena kenyang. Ulat ganti, sama lagi makan yang sama. Nah, mungkin bagaimana sekarang kita mengkondisikan dengan pendidikan kita, dengan pergaulan kita, mengarahkan kita lebih berpuasa model ulat. Kita berhenti makan, bukan just tidak makan, tapi dengan makan pun harus ada hasil yang nyata. Saya kira Anda setuju dengan saya bahwa hal yang demikianlah tujuan dari kita belajar ini. Terjadi transformasi, perubahan sikap dan sebagainya. Dan hal itu bukan tiba-tiba. Proses yang panjang, belajar, salah bangun lagi, jatuh bangun lagi. Untuk sampai ke sana kita perlu suatu keyakinan bahwa niat yang baik senantiasa mendatangkan usaha yang baik. Semoga kalian yang mendengar ini, mudah-mudahan ada hal yang baru ya. Mudah-mudahan Robo Kemang Bleki ini omong yang benar juga nih.
Nanti sebelum Anda tutup tuh, tekan tombol itu supaya nanti kita selalu berjumpa. Setiap pagi ya, kami upload jam 7 dengan tekan subscribe sehingga kita bisa komentar sedikit ya. Dan dengan demikian saya kira ini menjadi cerita kehidupan. Tentu ini bukan tentu benar ya. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Pengalaman yang saya bahasakan dengan bahasa yang agak gaul sedikit supaya Anda S3, senyum senyum senang. Asal jangan senyum senyum sinting, ini bahaya nanti. Masuk semua setelah mendengar saya punya renungan, nanti kalian masuk RSJ, rumah sakit jiwa, bahaya dong. Sampai jumpa lain kesempatan.